Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Lima ekor sapi mati diracun perusahaan perkebunan kelapa sawit. Baru 1,5 bulan bebas, pengedar ganja kembali ditangkap. Ribuan anak PAUD sekota Padang ikuti berbagai lomba gebyar seni dan kreativitas. Masyarakat Jorong Banda Baru, Nagari Sasa, Kabupaten Pasaman Barat dihebohkan dengan matinya 5 ekor sapi mereka di areal perkebunan kelapa sawit PT Permata Hijau Pasaman. Kematian sapi ini mulai terjadi dari hari Rabu hingga Sabtu pekan lalu. Sapi-sapi ini diduga diracun oleh perusahaan perkebunan. Racun tersebut dicampurkan pada makanan ternak yang kemudian ditebar di areal inti perkebunan kelapa sawit. Untuk mencari kejelasan, puluhan warga Nagari Sasa mendatangi kantor perkebunan kelapa sawit dan menyampaikan keluhan, serta menuntut pertanggungjawaban. Perusahaan mengakui perbuatan mereka dengan dalih untuk melindungi tanaman sawit mereka yang masih kecil-kecil agar tidak dimakan oleh sapi. Perusahaan juga menuding warga membiarkan sapinya berkeliaran hingga masuk ke perkebunan. Setelah melalui perundingan yang cukup alot, dicapai sejumlah kesepakatan agar warga menjaga hewan ternaknya tidak masuk areal perkebunan, dan pihak perusahaan juga berjanji tidak akan memakai racun lagi. Sapi masyarakat mati dikarenakan memakan racun-racun yang telah dibuat oleh pihak perusahaan. Nah, berhubungan itu masyarakat kita di Sasa sepakat untuk menjumpai pihak perusahaan bersama-sama dalam rangka mempertanyakan terhadap kebijakan perusahaan. Insya Allah dengan kesepakatan bersama telah mendapat persetujuan masing-masing pihak. Dalam ini perusahaan tidak akan lagi melakukan racun di lokasi, dan peternak sapi pun tetap memelihara dan menjaga ternaknya di areal inti. Jadi intinya, seandainya ada sapi yang masuk ke lapangan ke dalam kebun PT PAP1, itu akan kita usir dan akan kita pagari dengan dengan batas-batas kawat atau parit, dan masyarakat pun akan menjaga ternaknya masing-masing. Dan kesepakatan ini sudah kita buat, apabila salah satu pihak yang melanggar tentu akan kita larikan ke ranah hukum yang berlaku. Menariknya, perusahaan enggan mengganti rugi sapi-sapi yang mati yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 juta rupiah karena dinilai berkeliaran di areal perkebunan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seperti sulap saja, itulah yang terjadi di Pasar Raya Padang saat Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga berkunjung. Minyak kita yang hilang di pasaran lebih dari 1 bulan tiba-tiba nongol. Hanya saja, harga jualnya Rp15.000 per liter, lebih mahal Rp1.000 dibanding harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp14.000 per liter. Wamendak akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi maupun Kota untuk menstabilkan harganya kembali. Tadi saya tanya ke Ibu pedagang bagaimana harganya, diambil dari distributor sudah agak sedikit lebih mahal. Nah, saya pikir tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Kadis Provinsi, Kadis Kota untuk memastikan supaya harga yang diperoleh di saat beliau itu mengambil barangnya di distributor itu tidak boleh mahal, supaya harga di pedagang itu Rp14.000, karena HET harga eceran tertinggi per liter itu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.
Namun minyak kita hanya terlihat di kedai-kedai yang dikunjungi oleh wamen. Sedangkan di banyak kedai lain, masih di areal Pasar Raya Padang, stok minyak goreng yang disubsidi oleh pemerintah ini kosong. Kekosongannya bahkan sudah terjadi sejak Januari lalu. Sekitar 1 bulan kurang, Bang. 1 bulan. Itu yang abang tanya ke agen, alasannya seperti apa, Bang? Katanya stoknya kosong. Stoknya kosong. Kan masalah kalau kita kan salah subsidi pemerintah kan. Lagi kosong dari perusahaan. Oke. Terakhir abang jualnya berapa itu, Bang? 14.000 ya. 14.000. Tapi nggak sekarang banyak masyarakat kita nanya ya, Bang ya? Banyak, Bang. Banyak. Tapi nggak kedap. Ya, kan ada yang kemasan, ada yang bantal, ada yang botol kan. Nggak dapat sama sekali satu. Wakil Menteri Perdagangan mengatakan, kedatangannya bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga normal menjelang bulan suci Ramadan. Namun jika itu hanya akal-akalan dari Dinas Perdagangan setempat untuk menghadirkan minyak kita di saat kunjungan Wamendak, maka sia-sialah tujuan kedatangan pejabat nomor 2 di Kementerian Perdagangan tersebut. Robiham melaporkan dari Padang. Puluhan warga dari kaum Caniago mendatangi kantor kerapatan adat Nagari Bungus Minggu pagi. Mereka mengobrak-abrik kantor tersebut dengan mengeluarkan barang-barang inventaris seperti meja, kursi, lemari, dan surat-surat. Selain itu, warga juga memasang poster di pagar dan dinding kantor yang bertuliskan kecaman terhadap Ketua Kan Bungus, Raizul Mailis Datuk Rajonando, yang dianggap semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Aksi warga tersebut dipicu tindakan Ketua Kan Bungus yang mengangkat Lis Wital sebagai penghulu dari suku Caniago sebagai pengganti penghulu lama bergelar Datuk Rajo Bandaro yang telah wafat 2 tahun lalu. Menurut anak kemenakan suku Caniago, pengangkatan itu cacat hukum karena tidak melibatkan nenek mama, imam, dan dubalang suku tersebut. Mereka menilai tindakan Ketua Kan Bungus tersebut cacat hukum. Ketua Kan mengadu domba daripada kaum kami sesama suku kami, antara Lisitel dengan kami. Karena dia mengambil keputusan yang salah. Kalau seandainya tidak mengadu domba dia kepada kami, tentu dikembalikan ke bawah. Tidak akan terjadilah seperti ini yang kami lakukan orasi ini. Kami dari anak kemenakan di bawah payung Datuk Rajo Manaro yang sudah almarhum 2 tahun belakangan menolak keputusan Kan. Karena Kan membuat keputusan salah. Lakukan untuk mengangkat Lisnitel tidaklah berdasarkan musyawarah dari kaum kami. Sayangnya, Ketua Kan Bungus tidak berada di lokasi sehingga tidak bisa dikonfirmasi mengenai sikap anak kemenakan dari suku Caniago tersebut. Robiham melaporkan dari Padang. Galodo yang terjadi di Nagari Malampah Barat, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, telah merobohkan 3 jembatan dan sebuah jembatan rusak. Akibatnya, transportasi masyarakat putus total. Untuk menuju kampung sebelah, warga harus berjalan melintasi sungai dengan bantuan pijakan batang pohon kelapa yang roboh dan batu besar. Selain itu, 2 kampung terisolasi, Kampung Rawang dan Kampung Kubang, Jorong Bukit Malintang, Nagari Malampah Barat, Kabupaten Pasaman. Jembatan yang roboh tersebut merupakan akses utama warga ke Jorongan Bukit Malintang. Pasca robohnya jembatan, warga nekat menyeberangi sungai atau memutar melalui jalur alternatif yang jaraknya cukup jauh. 2 jembatan besar yang roboh tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk penghubung antar kampung maupun antar jorong. Ada yang 2 yang besar, yang dibutuhkan masyarakat, sangat butuh. Kalau tidak ada jembatan itu bagaimana, Pak? Oh, kalau tidak ada jembatan itu butuhlah segala apanya untuk bagian apa namanya itu logistik untuk makanan atau untuk pakaian untuk inilah pegangan jalan untuk sementaranya untuk membahu lagi. Pikul ya, Pak? Pikul. Kalau di sini sementara belum bisa lewat. Nggak ada jalur alternatif lain? Oh, jalur alternatif ada dari Pasar Ladang Panjang atau di Ladang Panjang. Bupati Pasaman mengatakan, jembatan yang roboh akan segera dibangun kembali melalui Dinas PU Kabupaten. Sementara jembatan yang rusak di Kampung Rawang
Pemerintah kabupaten akan meminta bantuan dari Balai Sungai di Padang. Ini kita tadi saya sudah sampaikan ke PU juga, kita minta dukungan barangkali dari balai lah, dari balai sungai di provinsi ya, penanganannya. Yang jembatan yang 2 itu segera kita tangani, kemudian persawahan masyarakat atau kebun jagung di pertanian masyarakat, ini akan kita segera bantu bibit kembali. Masyarakat berharap agar perbaikan jembatan segera terrealisasi, agar aktivitas kembali lancar. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman.